Dalam perjalanan sejarah Indonesia, terdapat banyak tokoh terkemuka yang meninggalkan kesan berharga hingga saat ini. Di antara legenda dan cerita rakyat Jawa, nama Jayabaya muncul sebagai salah satu tokoh yang paling dihormati. Jayabaya adalah seorang raja yang dianggap memiliki kemampuan meramal yang luar biasa dan kebijaksanaan yang mendalam. Selamat datang Sobat Story! Hari ini, Storyline akan memulai perjalanan menelusuri jejak sejarah, mulai dari kisah-kisah luar biasa di dalam negeri hingga yang membentang ke seluruh penjuru dunia. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan like, komen, subscribe untuk mendapatkan konten sejarah terbaru, dan tentu saja, bagi cerita ini dengan klik share. Mari kita mulai. Pemerintahan Prabu Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Panjalu. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang 1135 Masehi, Prasasti Talan 1136 Masehi, dan Prasasti Jepun 1144 Masehi, serta Kakawin Bharatayuda 1157 Masehi. Pada Prasasti Hantang atau juga disebut Prasasti Ngantang yang diterbitkan tahun 1135, terdapat kalimat semboyan Panjalu Jayati yang artinya adalah Kadiri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang tetap setia pada Kadiri selama masa perang melawan Janggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukannya kembali dengan Kadiri. Kemenangan Jayabaya atas Janggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157. Dalam Prasasti Talan tahun 1136, Raja Jayabaya menganugerahkan desa Talan sebagai sima, karena telah menyimpan prasasti Ripta atau lontar dari masa leluhurnya Wangsa Isyana, yaitu air langga lontar tersebut disalin ke prasasti batu, dan diberi tambahan anugerah lain karena warga Talan telah berbakti kepada Padukam Pungku yang memiliki cap kerajaan Lancana Garuda Muha. Padukam Pungku ialah gelar Prabu Airlangga setelah turun tahta menjadi pertapa atau resi. Prabu Jayabaya sendiri mengklaim bahwa Raja Airlangga adalah nenek moyangnya. Tidak diketahui dengan pasti kapan Prabu Jayabaya turun tahtanya. Raja selanjutnya yang memerintah Kadiri berdasarkan Prasasti Padlegan II, tertanggal 23 September 1159 adalah Sri Sarwaswara. Menurut Prasasti Jaring, Sri Sarwaswara merebut kekuasaan dari Raja Jayabaya. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Jayabaya. Contoh naskah yang menyinggung tentang Jayabaya adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara. Lahir darinya Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma Raja Yawastina, melahirkan Anglingdarma Raja Malawapati. Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksha di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Dikisahkan dalam Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka, si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kadiri. Tokoh pujangga besar yang juga ahli ramalan dari Surakarta bernama Ranggawarsita sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Jayabaya.
Akan tetapi, Ranggawarsita biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya, sedangkan naskah-naskah ramalan Jayabaya pada umumnya bersifat anonim. Ramalan Jayabaya bersumber dari sebuah kitab-kitab musasar yang ditulis oleh Sunan Giri III atau Sunan Giri Prapen pada tahun 1618 Masehi. Serat jangka Jayabaya tertua dan otentik yaitu karangan Pangeran Wijil I atau yang dikenal dengan Pangeran Kadilangu II yang dikarang pada tahun 1741 sampai 1743 Masehi. Eksistensi dari ramalan Jayabaya hingga saat ini tidak dapat terlepas pengaruh kondisi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kemudian, banyak masyarakat Indonesia yang mempercayai ramalan Jayabaya karena realitas kehidupan bangsa Indonesia yang dinilai sesuai dengan isi ramalan Jayabaya. Ratu Adil atau Satria Piningit adalah orang-orang yang peduli pada bangsanya, berilmu tinggi, dan telah memutuskan untuk berbuat sesuatu. Dan hanya merekalah yang bisa melawan kehancuran, dan akhirnya membangkitkan peradaban. Ramalan Jayabaya mungkin bisa dipahami secara ilmiah, bahwa manusia dan peradaban memang selalu bisa bangkit, hancur, dan bangkit lagi. Mungkin juga karena Jayabaya menyadari manusia bisa lupa, dia sengaja menulis ini sebagai peringatan agar manusia tidak lupa. Dan itulah satu tanda kearifan Sang Prabu Jayabaya. Ini juga merupakan dorongan pada manusia agar selalu berbesar hati, optimis. Bahwa di saat yang paling berat sekalipun, suatu hari akhirnya akan datang juga masa kesadaran, masa kebangkitan besar, dan masa keemasan Nusantara.